Kabar duka datang dari mantan dosen filsafat UIN Malang, Muhammad Imam Muslimin, yang berpulang ke rahmatullah usai nyawanya tak tertolong sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan di ruang Satuan Reskrim Polresta Malang. Dalam keterangan persnya, Kasih Humas Polresta Malang, Ibda Lukman, mengungkap jika mantan dosen UIN Malang yang kerap disapa Yaimim itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun nyawanya tak dapat ditolong. Kematian Yaimim sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat kasusnya dengan tetangganya, Sahara, membuatnya ditetapkan menjadi tersangka hingga harus mendekam dalam tahanan untuk proses penyidikan. Ibda Lukman sendiri membenarkan jika Yaimim dalam kondisi sehat dan kerap mendapat pemeriksaan medis sebelum ambruk jelang pemeriksaan sebagai pelapor terkait perseteruannya dengan tetangganya, Sahara. Belum pernah merasakan sesakit ini ya. Luar nih, sakit banget. Masuk ke dalam soalnya. Doa lempar. Jadi pada hari ini Senin, ya sekitar kurang lebih pukul 13.45 saat Yaimim sebagai pelapor ada dilaksanakan pemeriksaan, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba mengalami drop mendadak, kemudian dilakukan pemeriksaan cepat oleh Sidokes dan sempat dilakukan CPR. Kemudian mungkin dari kedokteran kesehatan Polresta itu dinilai ini ada sifat kegawat daruratan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Kondisinya di sini tadi masih ini, walaupun sebelumnya pagi 08.59 dilakukan pemeriksaan rutin yang juga dinyatakan kondisinya baik-baik saja, ditandai dengan tensi masih menunjukkan 110/80. Kita belum bisa memastikan meninggalnya saat di mana, saat dilakukan proses perjalanan ke Saiful Anwar tadi, kemudian di Saiful Anwar sudah diketahui keadaan meninggal dunia. Untuk penyebab pastinya masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh ahli dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Kabar meninggalnya Yaimim mengundang keprihatinan, salah satunya datang dari seterunya, Sahara. Dalam unggahan terbarunya, akun media sosial Sahara Vibes mengirim pesan mendalam atas berpulangnya Yaimim. Mohon dimaafkan segala salah dan hilaf. Oh guys, tadi gue baru cek, ternyata memang benar kabar kalau Yaimim, beliau sudah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kronologinya pada saat di penjara, beliau berpulangnya di situ. Jadi mari kita kirimkan doa yang terbaik, semoga segala kesalahan beliau dan apapun yang meresahkan diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan tempat yang terbaik, dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati ini semua. Perseteruan Yaimim dengan tetangganya sendiri, Sahara, setahun lalu sempat menghebohkan publik. Kabar duka tetangga yang berseteru hingga menempuh jalur hukum mengundang keprihatinan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dan siapa sangka pertemuan Deddy Mulyadi dengan Yaimim justru terlihat begitu akrab dari main wayang hingga podcast bersama. Yai Deddy Mulyadi. Iya, Kakang Prabu. Masya Allah, jidan kok sampean. Kapan Kakang Prabu nambah istri lagi? Lu, istri Kang Deddy sampun kata.
istri Kang Dedi para janda-janda tua, Iya. anak-anak yang terlantar, dialah rakyat Indonesia adalah Istri Pak Yai yang muda-muda bikin saya menjadi iri hati. iri hatiku potensi Kang Dedi kudu dipelihara cara baik. Nek iri hati dipertemukan dengan iman, ilmu dan takwa akan menjadi motivasi diri yang kuat. Iya. Tapi iri lah dipertemukan ke hawa nafsu akan rusak diri dan rusak Ya masyarakat. kalau 3 tahun sendiri terus ya kadang nggak kuat juga. Orang jenenge berjuang, jihad itu sing paling berat. Jihad melawan diri, jihadun nafsi. Wis kudu wani korban gawe negeri iki Kang Dedi, sampean kudu sing sabar. Kene engko wis dadi RI-an ya misalnya misal. Urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya tergantung kalau Kang Dedi datang selesai. Lo nggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya nggak apa-apa, orang gubernurnya. Loh, Nggak sopan. Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya, SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang rene, ojo sampai kedisian Kang Dedi loh Gua aku. Hopipa, mohon maaf. Loh. Enggak, saya mah di Jawa Barat mimpinnya. Loh enggak, ke sana konteksnya saya dengan Kang Dedi nggak ada hubungannya dengan gubernur. Enggak. Yai Mem berjumpa. Aku cuma mau minta, Iya. ini mau berakhirnya sama tetangga. Konfliknya di mana? Kalau Kang Dedi datang, Apa ada bapak kayak didorong gitu loh, ya, yang mana? jatuh, Oh, itu terus lapor ke Polisi. di polsek. Oh, itu yang itu. kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya, itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan apa properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah gini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu tik gitu, kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Dedi misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, Iya. jangan sampai loh, jangan Jangan. sampai. Misalnya tak gini kan tik gitu kepalanya, Kang Dedi jangan biarin, pura-puralah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Dedi yang lebih sakit daripada ini, supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena bapak Pengajar. Pak Yai ngajarnya ngajar Tasawuf. tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin Sendiri hubungan di- sama tetangga. Tasawuf loh. Nah gini Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Oh, sabar banget. Itu anu Pak, aku ya apa bahasane cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem lho. Oh, ben marem. Meninggal di usia 60 tahun, Yai Mim meninggalkan banyak kenangan. Yai Mim tidak hanya dikenal sebagai pengajar filsafat dan tasawuf, tetapi juga seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren. Dan baru-baru ini tausiah Yai Mim kembali viral dan menuai banyak perhatian. Nah, kalau kita dibawa oleh nafsu, nafsu itu hidupnya bersama dengan jasad, jasad dicipta dari tanah. Kalau sampai kita mati dibawa oleh nafsu, katut tanah ditanam di kuburan, sakit kita. Ngerasa nih kematian, dikubur di tanah, loro. Tapi kalau panjenengan kula tidak terbawa oleh nafsu, ikut iman, ikut ilmu, ikut nikmat, ikut takwa, kita tidak mati Pak, tapi kita wafat. Nggak mati, kita wafat alias wafat, yafi, wafatan, melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janji dengan baik.
Kami segenap redaksi cumi-cumi.com turut berbelasungkawa atas meninggalnya Yai Mim. Semoga semua amal ibadah almarhum diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta kesabaran. Amin.